Zakiati Salma, Nailul Hasanah, Asya Karisma, Vivi Revitawati, Nada Rodatul Rahmi, Devi Rahma Asri. Baiklah, di sini ada yang tahu apa materi kita pada hari ini? Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita dulu. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu sistem saraf pusat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tentang keterkaitan organ dalam sistem saraf dengan fungsinya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan jenis sistem saraf beserta fungsinya. Sebelum masuk ke materi, kita menonton video terlebih dahulu. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem saraf pusat ataupun SSP. Tapi sebelumnya saya akan mengulangi kembali apa sih itu sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem koordinasi yang bertugas mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Cara kerja dari sistem saraf ini yaitu dengan menerima dan menerikan rangsangan pusat saraf seperti otak atau susun tulang belakang. Sistem saraf pusat meliputi otak yang disebut sebagai cerebral dan susun tulang belakang yang disebut sebagai medula spinalis. Otak dilindungi oleh tulang tengkorak, sedangkan medula spinalis dilindungi oleh ruas tulang belakang. Pada otak maupun medula spinalis terdapat lapisan pelindung dari jaringan ikat. Lapisan tersebut disebut sebagai meninges. Adapun bagian-bagian dari otak terdiri atas otak besar atau cerebrum, diencephalon, sistem limbik, mesencephalon atau otak tengah, pons faroli atau jembatan farol, cerebellum atau otak kecil, dan medula oblongata. Otak besar atau pons cerebrum merupakan ini sumber kecerdasannya sebagai pusat ingatan, pusat kesadaran, pusat alat pintar, dan juga pusat asosiasi. Jadi, otak besar ini terdiri dari beberapa lobus ya, ada lobus frontal, lobus temporal, lobus parietal, dan juga lobus occipital. Yang kedua ada diencephalon. Diencephalon ini terletak di antara cerebrum dan otak tengah ya. Nah, dari video tadi, apakah Anda semua dapat ada yang tahu apa itu sistem saraf pusat? Saya Bu. Baiklah Syifa. Sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Sistem ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. Baik, benar kata Syifa. Very upwards buat kita. Benar ya, sistem saraf pusat adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini juga berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas tubuh, baik secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, sistem saraf pusat juga merupakan sistem koordinasi pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat dan pemrosesan impuls saraf dan perintah untuk memberikan tanggapan rangsangan. Selain itu, saraf juga berperan dalam iritabilitas tubuh. Adapun beberapa contoh proses mobilitas yang melibatkan sistem saraf dan sistem gerak. Apakah Anda ada yang tahu contoh proses mobilitas yang melibatkan sistem saraf dan sistem gerak? Saya Bu. Ya Asya. Proses mobilitas itu terdiri dari 5 bentuk Bu. Yang pertama itu ada proses berjalan, berlari, lalu ada mengangkat benda, menulis, dan berbicara. Nah benar. Asya plus buat Asya. Selanjutnya ada pun sistem
saraf. Apakah Anda ada yang tahu? Saya Bu, Ya, Bunda? sistem saraf itu terdiri atas dua. Pertama itu saraf pusat, terus saraf tepi. Nah, benar. Kasih aplaus buat Nada. Jadi, Selain itu ada juga sistem gerak. Apakah ada Anda yang tahu? Nah, salah. jadi dia tuh pada sistem gerak itu ada 3 otot yang terdapat dalamnya Bu. Yang pertama itu otot skeletal, yang kedua itu otot jantung, dan terakhir itu otot halus Bu. Nah, benar. Kasih aplaus buat Tasya, Nada, dan Sasa. Dari mana? Pada contoh proses mobilitas yang melibatkan sistem saraf dan sistem gerak itu, yang pertamanya adanya proses mobilitas yang dimana ada berjalan, berlari, mengangkat beban, dan menulis serta berbicara. Yang dimana pada berjalan ini memiliki proses melibatkan sistem saraf pusat yang mengirimkan sinyal ke otot-otot kaki dan sistem gerak yang menggerakkan anggota tubuh. Dan pada berlari, sama seperti berjalan, berlari juga melibatkan sistem saraf pusat dan sistem gerak, tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi. Pada mengangkat benda, pada proses ini melibatkan sistem saraf yang mengirimkan sinyal ke otot-otot menggerakkan anggota tubuh dengan menggerakkan anggota tubuh. Selanjutnya pada menulis. Pada proses ini melibatkan sistem saraf yang mengirimkan sinyal ke otot-otot tangan dan jari-jari untuk menggerakkan alat tulis. Pada berbicara, yaitu pada proses ini melibatkan sistem saraf yang mengirimkan sinyal ke otot-otot lidah, bibir, dan pita suara untuk menghasilkan suara. Selanjutnya pada sistem saraf adanya dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang dimana pada sistem saraf pusat ini bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan susun tulang belakang. Pada fungsi utama sistem saraf pusat ini ialah untuk mengatur dan mengkoordinasikan semua aktivitas tubuh dengan menerima informasi dari sensorik serta memprosesnya dan mengirimkan respon yang tepat. Pada sistem saraf tepi, yang dimana sistem saraf tepi ini terletak di luar otak dan di luar susun tulang belakang. Selanjutnya pada sistem gerak, yang dimana yang otot skeletal. Otot skeletal ini disebut juga dengan otot rangka, yang dimana ototnya terletak pada tulang-tulang rangka yang berperan untuk proses pergerakan tubuh. Itu otot jantung, yang dimana otot jantung ini adalah jenis otot yang membentuk dinding jantung dan bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya adanya otot halus, yang dimana otot halus yaitu mengacu pada aktivitas otot halus yang terlibat di dalam pergerakan organ-organ internal tubuh secara otomatis. Kita masuk ke organ-organ utama yang ada di dalam sistem saraf. Adakah Anda yang tahu apa saja organ-organ sistem saraf pusatnya? Saya Bu, Ya, Tia. organ-organ utama dalam sistem saraf pusat itu ada otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, dan neuron atau sel saraf Bu. Nah, benar. Kasih aplaus buat Zakiati. Benar kata Zakiati tadi, organ bentuk utama yang ada di dalam sistem saraf yang pertama itu ada otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, dan neuron atau sel saraf. Pada otak berfungsi untuk pusat pengendalian dan pemrosesan informasi dalam tubuh. Selanjutnya pada sumsum tulang belakang, yaitu fungsi sebagai jalur komunikasi utama antara otak dengan tubuh. Selanjutnya pada saraf perifer, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya pada neurons atau sel saraf yang berfungsi sebagai sel saraf yang menjadi unit dasar dalam sistem saraf. Baiklah, di sini Ibu ada tugas, yang dimana tugasnya itu Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok dan akan
setelah tugasnya didapatkan dapat dipresentasikan secara konkret ke depan. Ini kelompok 1, dan ini kelompok 2. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Apakah Anda semua sudah selesai berdiskusinya? Sudah, Ibu. Sebelum kita tampil untuk presentasi, kita melakukan speaking dulu ya. Oke, Bu. Semuanya harus berdiri ke depan. Ke depan, Bu. Di sini aja. Enggak di tempat duduk aja. Namanya yaitu Kak Ibu yang kepala, kalian pegangnya pundak ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Kalau pundak pegangnya kaki. Kalau kaki? Kaki kepala. Oke. Paham? Paham, Bu. Kita percobaan dulu ya yang pertama. Pegang kaki. Nggak ada yang telat ya. Ini yang benar. Nggak ada lagi percobaan. Pegang pundak. Nggak ada. Sekali lagi. Sekali lagi. Iya. Udah 2 kali kan? Nggak Udah paham kan? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, Jadi ini yang betul-betul, Bu. yang benar-benar lagi. Iya, fokus. Udah ada? Pundak ini kan? Pegang kepala. Iya, kita cari beberapa orang yang bakal eliminasi. Sistem eliminasi aja Ya ke udah, depan. kita ulang lagi ya. Ulang. Tadi kan belum dijelasin ya gimana. Berarti ulangkan, Bu. Jangan ikut. Nanti yang kalau yang salah berdiri ke depan ya. Iya, Bu. Ayo. Pegang pundak. Salvan. Depan. Harus duduk ya. Kita cari 2 orang lagi ya. Pegang kaki. Pegang kepala. Satu lagi ya. Ayo. Ping adalah ketak. Oh, gitu ya. Ayo ping ya tampil. Nggak boleh dia pakai pink. Pegang pundak. Baiklah, Ananda yang kalah tadi bisa berdiri ke depan. Semangat, ayo Elsa, Ainun. Semangat, Tim, tim. Asya. Ye. Ha. Baik, dari 2 kelompok. Kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami perwakilan dari kelompok 1 dan 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pertama yang akan mempresentasikan yaitu kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Salsa. Pada Salsa dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Imu. Saya akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu terdapat di buku di halaman 9, teman-teman. Kan di situ kan ada gambar. Nah, gambar 1 itu kan mengenai struktur sistem saraf. Jadi sistem saraf itu terdiri yang pertama itu neuron atau sel saraf, di mana merupakan satuan kerja
berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh melalui rangsangan listrik secara cepat, di mana komponen sistem saraf ini terjadi sel saraf, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi. Untuk bereaksi terhadap rangsangan, tubuh memerlukan 3 komponen. Yang pertama itu reseptor, sistem saraf, dan efektor. Kemudian itu struktur neuron. Yang pertama itu ada dendrit, kemudian ada membran sel, kemudian badan sel, akson, neuroglia, nubus rangkaian, dan subunmelin, dan akson terminal. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama neuron sensorik atau neuron eferen, di mana dendritnya berhubungan dengan reseptor, yang neuritnya berhubungan dengan dendrit neuron lainnya, di mana fungsinya untuk mengantarkan input dari reseptor ke pusat susunan saraf. Yang kedua itu neuron motorik atau neuron efektor, di mana dendritnya berhubungan dengan neurit neuron lain, dan neuritnya berhubungan dengan efektor atau alat tubuh memberi tanggapan terhadap suatu rangsangan, di mana fungsinya untuk mengantarkan input motorik dari susunan saraf ke efektor. Dan terakhir yaitu neuron asosiasi, di mana merupakan penghubung antara neuron motorik dan neuron sensorik. Sekian dari saya kembalikan kepada Ayu. Baik, terima kasih pada Salsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban yang nomor 2, yakni yang nomor 1. Berdasarkan tempatnya, neuron asosiasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama neuron konektor, merupakan penghubung antara neuron yang satu dengan neuron yang lain. Selanjutnya neuron ajustor, merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik yang terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya impuls saraf, merupakan rangsangan atau pesan yang diterima oleh reseptor dari lingkungan luar, kemudian dibawa oleh neuron atau serangkaian pulsa elektrik yang menjalari serabut saraf. Lalu gerak sadar, merupakan gerak yang disengaja atau disadari. Bagian-bagiannya yaitu impuls, reseptor atau indera, saraf sensorik, otak, saraf motorik, dan efektor atau otot. Selanjutnya gerakan refleks, merupakan gerak yang tidak sengaja atau tidak disadari. Itu itu rangkaiannya. Ini yang pertama impuls, lalu menuju reseptor atau indera, selanjutnya saraf sensorik, lalu sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor atau otot. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan kepada kelompok kedua, kepada Nona Hilul. Baik. Berdasarkan gambar 4 yang termasuk jenis sistem saraf pusat, sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia untuk melayani tubuh dengan berbagai macam cara. Sistem saraf berfungsi sebagai peninjau bagi tubuh dan pengumpul informasi tentang tubuh maupun di dalam tubuh kita. Selain itu juga berfungsi sebagai pusat komunikasi umum, pusat pemetaan strategi, dan sebagai pembuatan keputusan dalam segala sesuatu yang dilakukan oleh tubuh. Berikut bagian-bagian dari sistem saraf pusat yang terdapat pada otak. Yang nomor pertama ada otak besar, yang kedua talamus, yang ketiga hipotalamus, 4 ada jembatan Farrow, yang kelima ada hipofisis, yang keenam ada otak kecil, yang ketujuh ada sistem aktivasi retikular, dan yang terakhir ada corpus callosum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asya. Oke, terima kasih. Saya melanjutkan presentasinya, yaitu sedikit fungsi dari sistem saraf pusat ini adalah menerima semua rangsangan saraf dari luar tubuh atau ekstroseptor dan dari dalam tubuh atau interoseptor. Dan sistem saraf pusat ini bertindak juga sebagai pusat integrasi dan komunikasi. Fungsi dari masing-masing organ dalam sistem saraf ini di otak manusia itu terdiri dari 2 belahan, yaitu kiri dan kanan, di mana otak kiri mengendalikan tubuh bagian kanan, sebaliknya otak
otak kanan mengendalikan tubuh bagian kiri. Nah, lalu di dalam otak ini juga dibagi jadi beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah, otak kestil atau cerebellum, dan sumsum lanjutan. Nah, otak besar ini merupakan bagian terbesar dalam otak yang permukaannya itu berlipat-lipat. Terdiri atas otak depan yang berfungsi untuk pengendali gerakan otot, lalu otak belakang yang berfungsi untuk pusat penglihatan, dan ada otak samping atau lobus temporalis yang merupakan pusat pendengaran. Lalu ada otak tengah yang terletak di depan otak kecil. Nah, otak tengah ini atau lobus opticolus yang berhubungan dengan gerak refleks mata, berfungsi untuk mengontrol gerakan dan kedudukan tubuh. Lalu ada otak depan atau talamus dan hipotalamus. Talamus ini berfungsi untuk menerima semua rangsangan dari reseptor kecuali bau-bauan dan meneruskannya ke area sensorik. Sedangkan hipotalamus ini berperan dalam pengaturan suhu tubuh, pengaturan nutrisi, pengaturan agar tetap sadar, dan pertumbuhan sikap agresif. Lalu otak kecil ini terletak di depan sumsum lanjutan atau medula oblongata, merupakan pusat keseimbangan gerak dan koordinasi gerak otot serta posisi tubuh. Dan yang terakhir ada sumsum lanjutan atau medula oblongata, ini juga disebut sebagai batang otak. Ia menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang yang berfungsi untuk mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, bersin, sendawa, batuk, dan muntah. Saya kembali kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Asya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Baiklah, di sini saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman semua untuk bertanya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Tidak ada. Baik, sudah tidak ada, kami tutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kok akan menjelaskan sedikit penambahan materi dari hasil diskusi dari teman-teman tadi. Pada struktur sistem saraf itu terdapat membran sel, badan sel, dan dendrit. Selanjutnya ada akson, neuroglia, dan adanya nodus transvias dan selubung mielin dan akson terminal. Selanjutnya pada sistem saraf pusat adanya otak besar, otak tengah, otak depan, dan otak kecil, serta sumsum lanjut atau medula oblongata. Baiklah, dari hasil materi yang telah kita pelajari tadi, adakah Anda yang dapat menyimpulkannya? Baiklah, Ulfi. Untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini adalah bagian dari sistem saraf yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan berbagai aktivitas tubuh baik secara sadar maupun tidak sadar. Jenis-jenis sistem saraf ini ada 4, yaitu ada otak, sumsum tulang belakang, saraf perifer, dan neuron atau sel saraf. Baik, Ulfi. Terima kasih. Terima kasih atas Dr. Ulfi. Baiklah, itu akan menambahkan sedikit kesimpulan dari Ulfi, yang dimana ada pun keterkaitan organ-organ dalam sistem saraf. Yang pertama itu adanya keterkaitan antara otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, ada pun otak dan saraf perifer serta tulang belakang, sumsum tulang belakang, dan saraf perifer. Baiklah, sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan kesimpulannya. Sekian materi pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, Ibu akan mengasih tugas rumah buat kalian, yaitu pada halaman 10. Dikumpulkan untuk minggu depan, letakkan aja di atas meja Ibu. Nah, selanjutnya sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Kepada Ulfi, silakan. Alhamdulillah. Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa untuk minggu depan, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu kasih tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.